Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,58% ke angka 6.552. Di video ini saya akan coba menganalisa potensi IHSG di bulan November ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisanya, untuk teman-teman yang baru subscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Di video ini kita akan coba melihat bagaimana potensi IHSG pada bulan November ini. Hari ini IHSG ditutup turun 0,58% ke angka 6.552. Jadi pada awal November IHSG sudah mulai bergerak turun. Jika kita lihat di grafik, IHSG saat ini trennya masih uptrend. Karena bulan Oktober bisa kita lihat pada awal Oktober sampai saat ini pergerakan IHSG masih bergerak naik. Untuk support terdekat saat ini bisa kita lihat di sekitar angka 6.500. Jadi menurut saya selama masih bertahan di atas angka 6.500, garis uptrend IHSG belum patah. Jadi walaupun tidak bergerak uptrend lagi, minimal IHSG masih bergerak sideways. Untuk resisten saat ini di sekitar angka 6.700. Jadi untuk candle harian, resisten IHSG saat ini di 6.700, sedangkan untuk support di 6.500. Jadi walaupun gagal break dari harga atau angka 6.700, selama masih bertahan di angka 6.500, IHSG trennya masih aman. Jadi masih sideways dan untuk tren jangka menengah masih bergerak uptrend. Untuk garis EMA 50 jika kita lihat saat ini di sekitar angka 6.361. Sekarang saya akan coba ganti ke candle month. Jadi di candle 1 bulan bisa kita lihat resisten untuk IHSG memang masih di 6.700. Jadi walaupun sebelumnya ada resisten di 6.500, setelah berhasil break, IHSG dari tahun 2018 berusaha untuk break dari 6.700, gagal break, mulai bergerak turun. Pada tahun 2019 juga sempat mendekati angka 6.700, ternyata masih gagal break. Jadi memang resisten di 6.700 lumayan kuat untuk IHSG. Jadi memang teman-teman harus hati-hati. Dan apabila teman-teman pantau pergerakan IHSG 10 tahun terakhir ini dari 2010, sebagian besar bulan November IHSG bergerak turun. Walaupun kadang November bergerak naik, kenaikannya kecil 1-2%, tetapi pada saat turun penurunannya lumayan besar. Jadi walaupun memang ada potensi November IHSG ini masih bergerak naik, probabilitasnya lebih besar November ini bergerak turun. Tapi teman-teman jangan khawatir, walaupun November potensinya lebih besar untuk bergerak turun, apabila teman-teman pantau IHSG dalam 10 tahun terakhir Desember selalu bergerak naik. Nah ini positifnya. Jadi walaupun November bergerak turun, ini sebenarnya kesempatan kita untuk membeli saham-saham bagus pada saat diskon ini untuk menyambut bulan Desember. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya mungkin belum mendapatkan saham-saham bagus di harga bawahnya, saat ini sudah bisa teman-teman mulai pantau, masukkan ke watchlist saham-saham mana yang ingin teman-teman beli. Untuk saat ini saya akan coba sharing sedikit 5 saham market cap terbesar saat ini, karena 5 saham cap terbesar ini yang mempengaruhi pergerakan dari IHSG. Jika teman-teman lihat di sini, 5 saham market cap terbesar saat ini adalah BBCA, BBRI, Telkom, Mandiri, dan ASI. Satu masih ada Arto dan seterusnya. Tapi yang paling besar saat ini BBCA.
Jadi selama pergerakan saham-saham blue chip ini atau 5 top 5 ini pergerakannya tidak turun terlalu dalam, IHSG pergerakannya juga minimal akan sideways. Jadi saya balik lagi ke candle harian. Jadi selama kita lihat selama 1 bulan terakhir ini IHSG masih bertahan di 6.500, tren IHSG masih aman. Tapi apabila ternyata support di 6.500 dalam bulan November ini terlewati, IHSG berpotensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50 sampai angka 6.300. Sekarang saya akan coba lihat untuk saham BBCA. Bisa kita lihat BBCA saat ini masih sideways dan secara tren jangka menengah sebenarnya masih uptrend dengan support saat ini di angka 7.400. Untuk saham BBCA nanti jam 8 malam saya akan bahas lebih lanjut untuk saham ini. Jadi kapan sebaiknya kita entry, dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham ini masih sangat layak untuk di hold atau tidak. Tapi saat ini jika kita lihat sekilas secara tren BBCA masih oke. BBRI bisa kita lihat saat ini juga secara tren mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya BBRI juga bergerak sangat uptrend. Setelah gagal naik di atas angka 4.500, BBRI saat ini tertahan di support di 4.200. Apabila support ini ternyata terlewati bulan November ini, BBRI juga berpotensi untuk turun mengetes garis EMA 50. Mandiri juga bisa kita lihat saat ini juga tren jangka pendek masih sideways dengan resisten saat ini di sekitar 7.300 dan support di harga 7.000. Jadi 2 hari terakhir ini Mandiri masih kesulitan untuk naik melewati angka 7.300. Tapi minimal secara tren Mandiri juga masih oke. Telkom bisa kita lihat secara tren juga masih oke, tapi masih tertahan di resisten di 3.800. Beberapa kali berusaha untuk break masih gagal, sedangkan untuk support EMA 50 saat ini di angka 3.620. Jadi secara tren masih oke, dan sebenarnya ini kesempatan untuk teman-teman tunggu di sekitar garis EMA 50-nya. Karena kita tahu November probabilitas atau peluangnya lebih besar untuk turun, dan saat ini saham-saham bagus masih berada di atas garis EMA 50. Teman-teman bisa wait and see dulu, tunggu mereka turun menyentuh atau mendekati garis EMA 50. Apabila bertahan dan rebound, teman-teman bisa mulai nyicil saham-saham bagus ini. ASI juga bisa kita lihat saat ini juga secara tren masih sideways. Untuk resisten bisa kita lihat masih di angka 6.300 dan support di angka 6.000. Sedangkan untuk support EMA 50 di angka 5.675. Jadi saat ini kita harus tahu support kuat di daerah mana. Jadi daerah support ini bisa kita jadikan patokan untuk kapan kita harus entry. Jadi bukan berarti Desember akan naik, saat ini kita asal entry, Desember pasti profit. Belum tentu apabila kita beli di pucuk. Bisa saja pada saat November turun dalam, Desember mulai rebound. Reboundnya kenaikannya sama angkanya dengan harga kita break saat ini, karena kita asal entry. Jadi paling aman adalah kita harus tahu kapan waktu terbaik untuk entry dan di mana support kuat saham-saham yang mau kita beli. Jangan sampai kita beli di sekitar resisten. Jadi walaupun ternyata bulan Desember naik, teman-teman masih loss. Jadi ingat, saat ini memang IHSG bulan November probabilitasnya lebih besar kemungkinannya untuk turun. Tapi ini adalah kesempatan untuk kita cari-cari saham mana yang potensi untuk rebound dari support kuatnya. Karena Desember potensi IHSG untuk naik, pasti kebanyakan yang naik itu saham-saham blue chip. Jadi fokus teman-teman sebaiknya saham-saham yang memang bagus fundamentalnya. Jangan teman-teman malah fokus ke saham-saham gorengan maupun saham-saham second liner. Dan kalau bisa cari saham yang saat ini tren jangka menengahnya masih uptrend. Bukan saham sedang downtrend, bisa-bisa walaupun IHSG bergerak naik,
saham downtrend itu masih bergerak sideways. Jadi jangan sampai kesempatan untuk membeli di harga bawah teman-teman sia-siakan. Jadi saat ini fokus untuk pantau saham-saham mana yang layak untuk dia amati, dan di channel ini kami selalu memposting video setiap hari untuk memberikan informasi ke teman-teman saham-saham mana yang saat ini dekat dengan support, saham-saham mana yang ada di resisten, saham mana yang ada potensi untuk break resisten maupun support. Jadi teman-teman bisa tiap hari pantau channel ini untuk mendapatkan informasi tambahan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.